Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bab masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang mana di buku kita bab ini ada di bab 12. Nah, sebagaimana request teman-teman kemarin, maka Ustadz bikinkan materi yang berkaitan dengan sejarah. Nah, di bab 12 ini akan Ustadz bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mengenai teori-teori yang menjelaskan bagaimana proses masuknya agama Islam ke Nusantara kita. Kemudian yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara kita. Baik, untuk yang pertama tentang proses masuknya agama Islam ke Nusantara kita, secara umum, secara garis besar itu dibagi menjadi 3 teori. Teori yang pertama ada teori Mekah, kemudian yang kedua teori Persia, kemudian yang ketiga adalah teori Gujarat atau India. Nah, nanti akan Ustadz jelaskan masing-masing teori ini secara ringkas. Kemudian di bagian keduanya akan kita jelaskan juga kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Untuk teori yang pertama, teori Mekah, yaitu yang diusung oleh salah satu ulama kita yang asli Nusantara, yang sangat terkenal, yaitu Buya Hamka. Beliau salah satu pengusung teori ini yang menguatkan bahwa sudah sejak tahun 700-an Masehi. Nah, dalam teori Mekah ini menjelaskan bahwa sejak awal-awal Islam yang saat itu dipimpin oleh kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dan juga dilanjutkan dengan kekhalifahan Bani Umayyah, agama Islam itu sudah masuk ke Nusantara kita. Sudah para pedagang-pedagang Arab itu sudah berlayar ke timur, ke India, kemudian sampai ke Asia Tenggara. Nah, teori ini muncul karena diperkuat oleh 3 hal. Yang pertama adalah munculnya atau ditemukannya perkampungan Arab yang berada di Barus atau Sumatera Barat. Sebuah daerah yang ada di Sumatera Barat, ada di sana Barus, itu di sana ada perkampungan Arab Islam. Dan perkampungan ini sudah ada sejak tahun 700-an Masehi. Yang mana pada tahun ini, tahun 700-an Masehi ini adalah masa kekhalifahan dinasti Umayyah. Yang mana dinasti Umayyah itu dimulai dari tahun 661 sampai 750-an Masehi. Nah, kemudian penguat teori selanjutnya yaitu ditemukannya gelar dipakai di kerajaan raja-raja gelar raja yang dipakai di kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berada di sebelah utara Sumatera sana, ada di bagian sebelah utara. Nah, di sana gelar-gelarnya memakai gelar Malik, yang mana gelar Malik ini biasa dipakai di kawasan Mesir dan juga Jazirah Arab. Yang kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Raja Marah Selu, yang kemudian pindah agama, masuk agama Islam, berubah menjadi namanya Malik al-Saleh. Penguat teori yang ketiga adalah adanya mazhab Syafi'i yang dipakai di kerajaan Samudra Pasai, yang mana kita tahu Imam Asy-Syafi'i lahir tahun sekitar 150-an Hijriah atau sekitar tahun 700-an Masehi. Nah, setelah itu madhabnya beliau itu menyebar, dan ini ditemukan di kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu menjadi kerajaan Islam dan bermadhabkan Syafi'iyah. Kerajaan Samudra Pasai ini
didirikan atau mulai berdiri pada tahun 1200-an 1200-an Masehi. Berarti ada sekitar kurun waktu 200-an tahun sebelum kerajaan Samudra Pasai ini berdiri. Namun sebenarnya ada kerajaan lain selain Samudra Pasai ini yang sudah berdiri duluan, yang kerajaan ini juga beragama Islam ya mayoritasnya, yaitu kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini didirikan pada tahun 800-an Masehi. Nah, di sini mulai nyambung ya bahwa abad ke-7 Islam mulai masuk, kemudian abad ke-8 ada kerajaan Perlak, kemudian 9, 10, terus kemudian tahun 1200-an muncul kerajaan Samudra Pasai. Nah, pengusung dari teori Mekah ini yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau tahun 700-an Masehi ada Van Leur, kemudian Buya Hamka kalau dari Nusantara kita, dari Indonesia, kemudian ada Thomas Walker Arnold. Kemudian yang kedua adalah teori Persia, yang mana teori Persia ini mengatakan bahwa agama Islam dibawa masuk ke Nusantara kita melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Persia atau Iran. Dan agama Islam menurut teori Persia ini ya mulai masuk pada abad 13 atau tahun 1300-an Masehi. Teori ini diperkuat dengan adanya peringatan, yang peringatan ini mirip dengan peringatan kematian Husain, cucu baginda Rasulullah SAW di padang Karbala, yaitu peringatan Tabuk atau Tabuk yang ada di Minangkabau sana, yang ada di Sumatera. Peringatan ini mirip dengan peringatan kematian Husain di padang Karbala. Kemudian yang kedua, penguat teorinya adalah adanya kesamaan kesamaan ajaran sufi ya, yang diusung oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi kenamaan yang berasal dari Persia, yaitu Al-Hallaj, yang mana Syekh Siti Jenar ini lahir pada sekitar tahun 1400-an ya, yang ini beliau hampir semasa dengan kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Demak. Pengusung dari teori ini ada dua, yaitu Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Kemudian yang ketiga adalah teori Gujarat atau teori India. Nah, dari teori Gujarat ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-13 atau tahun 1300-an Masehi, yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari India. Teori ini muncul karena ada dua penguat ya yang Ustadz rangkumkan. Yang pertama adanya batu nisan yang dipakai di kerajaan Samudra Pasai, yang mana coraknya mirip dengan atau bahkan hampir sama dengan yang dipakai di Gujarat atau di India. Nah, batu nisan ini menandakan bahwa adanya kesamaan kesenian yang diimpor ya, yang dipakai di kerajaan Samudra Pasai yang mirip dengan yang ada di India. Menurut catatan Marco Polo ya, yang kedua menurut catatan Marco Polo pada tahun 1200-an, yang mana beliau setelah pengembaraannya itu mengatakan beliau menemukan di kerajaan Samudra Pasai itu menemukan banyak sekali pedagang-pedagang muslim yang berasal dari India. Nah, dua penguat inilah yang mendasari munculnya teori Gujarat yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara kita ini dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat dari India, yaitu pada sekitar tahun 1300-an Masehi. Pengusung dari teori ini ada Snook Hogren. Nah, mana di antara tiga teori ini yang lebih kuat? Maka para ahli sejarah belum bersepakat mana yang paling kuat. Namun kalau saya pribadi berkeyakinan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum abad 13, jauh sebelum tahun 1300-an Masehi. Kenapa? Untuk mendirikan kerajaan yang semisal kerajaan Samudra Pasai di tahun 1200-an itu yang banyak dianut oleh agama Islam, orang-orang muslim,
itu tidak bisa serta-merta langsung mendirikan kerajaan. Butuh waktu yang cukup lama untuk masyarakat itu mau dipimpin, kemudian untuk bisa menerima agama Islam secara luas. Nah, rentang waktu inilah yang kemungkinan besarnya itu agama Islam sudah masuk sebelum tahun 1200-an. Nah, selanjutnya secara umum masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara ini masuknya adalah melalui jalurnya ini ada jalur perdagangan yang paling sering kita kenal. Kemudian ada juga jalur pernikahan, ada jalur pendidikan, ada jalur kesenian, dan juga jalur politik. Nah, jalur kesenian ini biasanya banyak ya kita bahas di Wali Songo, para Wali Songo. Nanti ada pembahasan tentang Wali Songo. Mungkin itu dulu untuk penjelasan tentang teori masuknya agama Islam, ya, teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Jadi ada 3 teori besar yang sudah terkenal, yaitu teori Mekah yang mengatakan Islam masuk di abad 7, kemudian teori Persia yaitu pada abad 13, dan juga teori Gujarat India yaitu pada abad 13. Nah, mungkin itu dulu untuk bagian pertama tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nanti di bagian kedua akan ada pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Salah satu kerajaan, bocoran ini, salah satu kerajaan paling tua yang beragama Islam, yang penduduknya beragama Islam itu adalah kerajaan Perlak di Sumatera. Kemudian disusul dengan kerajaan-kerajaan lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.